Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Selamat teman-teman malam. semua yang hadir di sini? Wah, alhamdulillah ya. Sudah mulai masuk satu persatu nih. Oke, sudah pukul 19.32. Teman-teman, perkenalkan dulu ya. Saya Sinta Marlina yang akan mengawal perjalanan kita belajar parenting malam ini 1 jam ke depan. Sebelumnya saya mau mengabarkan dulu bahwa tema malam ini berjudul Komunikasi Positif dan Efektif ya dari komunitas Rumah Pencerah yang akan dibawakan oleh Ibu Rusilawati dan Ibu Muslifah. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya nih, ada barangkali ada yang baru saja pulang dari kantor atau misalkan baru saja selesai urusan rumah, habis makan malam barangkali. Wah, keren ya. Kalau misalkan sudah berusaha untuk join bersama kita nih malam ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, saya ingin memberitahukan beberapa informasi penting ya sebelum kita mulai. Komunitas Rumah Pencerah merupakan komunitas parenting yang digawangi oleh Ibu Ferry Farhati Anies Baswedan bersama rekan-rekan semua yang ada di sini. Di sini ada perwakilannya di sini. Maaf, saya lihat ada Ibu Nana, kemudian ada Ibu Ketua Bu Yayu, kemudian ada Ibu Ida. Banyak sekali di sini ya, teman-teman. Kita mengadakan kegiatan forum belajar kegiatan parenting yang dilakukan secara berkala. Kemudian, jangan lupa bahwa komunitas Rumah Mencerah itu memiliki buku asah asuh yang sesungguhnya itu kita buat itu sangat menarik, simple karena penuh dengan gambar, jadi asik untuk kita pelajari. Pengen tahu bentuk bukunya seperti apa? Nah, coba Bu Iva bisa dipertontonkan. Buku asa asuh dari komunitas agak mundur sedikit. Iya, itu dia buku asa asuhnya. Nah, bagi yang berminat nanti bisa lihat di IG-nya ya, di IG komunitas pencerah. Kemudian ada komunitas rumah pencerah. Kemudian ada juga buku, kalau buku Rumahku Pautku, itu dia. Mundur sedikit Bu Iva, stop. Yes, tak nampak katanya nih, kata Ambarwati. Tak nampak, mundur dikit. Oke. Ya, itu buku asa asuh. Jadi bukunya itu bisa dibuka sedikit Bu Iva. Dibocorkan di dalamnya memang full gambar. Tulisannya itu juga besar-besar. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang parenting tuh wah asik. Nah, buku ini kemudian kita kupas dalam setiap sesi forum belajar dari komunitas Rumah Pencerah. Makanya barang siapa yang selalu ikut rajin forum belajar dari komunitas Rumah Pencerah itu sangat terpuaskan karena dikupas habis ya. Oke. Oke, thank you Bu Iva. Kemudian kalau buku parenting, PAUD ke rumahku, apakah ada yang bawa? Oh, di mute Bu Iva. Iya, bukunya di PAUD, Bu. Iya, ada juga buku parenting Rumahku PAUDku cerita tentang beragam bagaimana kita para pengurus dari KRP menuangkan kisah-kisah tentang apa misalkan anaknya, cucunya, atau mungkin yang belum menikah itu keponakannya. Wah, seru-seru deh. Dari mulai terapi antara berenang, kemudian yang mengenai berhitung, sains, dan sebagainya. Itu bagus-bagus ya. Baiklah, kita akan eh, memperkenalkan dulu ya satu-satu dari para pembicara kita malam ini. Ya, oke, malam ini kita punya dua pembicara hebat nih. Yang pertama adalah Ibu Musrifa, biasa dipanggil dengan Ibu Iva. Say hi, Bu Iva. Nah, Bu Iva ini adalah aktivis PAUD ya, aktif di Himpaudi juga. Tapi untuk sekarang debutnya itu adalah di PKK. PKK dari tahun 1999 ya Bu Iva ya.
hingga sekarang. Jadi mulai dia ada di kelurahan, kecamatan, sekarang ada di provinsi. Oh, keren banget. Bu Iva, tahun 1999. Coba yang hadir di sini tahun 1999 lagi apa? Masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Coba dicek. Silakan dicek tahun 1999 itu sedang apakah kalian? Saya baru nikah. Sesudah kerusuhan 98, 99-nya eh, menikah. Itu tahun 99. Jadi Bu Ipa itu sudah pakarnya. Ya, sudah tahu asam garam tentang dunia PAUD. Itu Bu Iva, profil pertama pembicara kita. Profil kuliah semester 2 Bapak Ibu. Wah, itu kata Bu Ketua kuliah semester 2. Aduh, itu berarti sekitar umur 22 tahunan ya, atau 23 ya. Oke, kalau yang lain bisa dicat silakan ya. Kalau pembicara berikutnya adalah Ibu Rusi. Ibu Rusi Lowati dipanggil Ibu Rusi. Bu Rusi ini juga sangat pakar di dunia PAUD. Ya, dosen PAUD juga untuk di beberapa kampus, ada yang di UT, di Bandung, ya, Himpau di Bekasi. Nah, di sini siapa yang PAUD-nya ada di daerah Bekasi? Pasti sudah familiar nih dengan Bu Rusi nih, udah warawiri, konsultan juga, asesor juga. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya lebih dalam kepada Bu Rusi dan Bu Iva, welcome. Kita terima. Oh ya, siapa yang belum bergabung di grup? Sedang menikmati hari-hari dengan 3 anak. Iya, sudah. Enjoy. Ah, nanti kalau masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab di forum ini malam ini, boleh ya. Nanti masuk ke dalam grup WA ya Bu Ketua ya. Di dalam grup WA ya Bu Ketua, nanti yang belum gabung bisa diteruskan di sana. Nanti kita forward kepada para pembicara malam ini. Oke, baiklah. Bagaimana kalau misalkan kita langsung saja ke presentasi pertama dengan Ibu Iva? Ya, Baiklah, para hadirin, hadirat di sini semua. Oh ya, ada Pak Rauf juga ya dari KRP ya. Thank you so much yang di balik layar, yang bantu-bantu kita. Kita mulai dengan Bu Iva dulu. Monggo silakan Bu Iva, presentasi perdana. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, forum belajar KRP kembali menemui sahabat-sahabat sekalian untuk selalu terus belajar. Karena untuk orang tua harus terus belajar nih ya, Bunda Sinta ya. Baik teman-teman semua, seperti kita ketahui bersama, judul kita pada malam hari ini adalah eh, membangun membangun komunikasi positif dan efektif antara orang tua dan anak. Seperti kita ketahui bersama, baik buruknya pandangan anak tentang dirinya sangat tergantung pada cara orang tua bagaimana berkomunikasi dengan anak. Tentunya dengan barusan kalimat yang saya sudah ucapkan, yaitu membangun komunikasi positif dan efektif antara orang tua dengan anak, karena bagaimana baik buruknya pandangan anak terhadap dirinya sangat tergantung pada cara orang tua berkomunikasi pada anak tersebut. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya ini ya tandem berdua sama Bunda Rusi akan menyampaikan materi bagaimana membangun komunikasi positif dengan anak. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Eh, Kalau tadi saya bilang pandangan anak itu sangat penting ya, ketika dia bisa memandang dirinya, bisa menilai dirinya ketika apa yang dia terima dari komunikasi yang diberikan atau dilakukan oleh orang tua tersebut. Untuk itu mengapa komunikasi positif dan efektif sangat penting gitu ya. Sangat penting sekali. Itu membimbing dan mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kemudian agar anak berkembang secara optimal dalam setiap tahapannya. Jadi jelas banget dari kalimat ini mengapa penting, karena orang tua
yang selalu bertemu dengan anaknya. Bagaimana agar anak bisa berkembang secara optimal dalam setiap tahapannya, tentunya tidak tidak lepas dari kalimat-kalimat positif dan efektif yang disampaikan oleh orang tuanya. Kemudian apalagi sih gitu ya, mengapa sih komunikasi positif itu penting? Kemudian karena seluruh aktivitas dan perkembangan anak wajib dikomunikasikan antara ayah, bunda, dan anggota keluarga yang terdekat dengan anak sehingga terjadi kesinambungan. Jadi harus kompak nih antara orang tua, semua anggota keluarga, omnya, tantenya, nenek. Ketika kita menggunakan kalimat-kalimat positif atau efektif di rumah, itu semua anggota keluarga kita juga harus sama perlakuannya. Jadi harus eh, semuanya menggunakan kalimat-kalimat atau komunikasi positif yang kita gunakan. Nah, untuk itu, selanjutnya komunikasi untuk dapat menjaga kelekatan emosional dengan anak di rumah, maka komunikasi antara orang tua dan anak harus semakin baik dan sering. Seringkali banyak ya, kalau kita di PAUD tentunya bagaimana sekarang jarang sekali kita lihat anaknya dekat sama mamahnya gitu ya, tidak terbangun kelekatan emosional karena anaknya itu diasuh sama mbaknya atau sama neneknya di rumah sehingga kalimat-kalimat positif atau komunikasi positif dan efektif tidak terbangun sehingga kelekatan emosional dengan anak di rumah itu tidak terjalin karena orang tuanya sibuk dan macam-macam. Baik, lanjut. Kemudian elemen apa aja sih yang penting dalam menjalin komunikasi positif dengan anak? Tentunya kita pahami kejelasan isi pesan yang disampaikan. Ketika kita bilang, sayang, ambilin dong tuh yang di situ tuh, tolongin sepatu mama gitu kan. Di situ tuh gitu ya kan nggak jelas tuh kalimatnya. Jadi kejelasan isi pesan yang disampaikan berbeda sekali dengan ketika kalimatnya tidak positif. Kita menjalankannya tidak disampaikan dengan jelas. Lebih enak lagi kita sampaikan, sayang tolongin dong ambilin sepatu mamah di rak sepatu yang itu ya, yang warnanya hitam. Nah, itu kan kejelasan isi pesannya disampaikan dengan sangat baik sehingga anak-anak itu paham. Atau mungkin juga kamu kok makannya berantakan gitu ya. Itu pun juga kejelasan isi pesan anak itu juga kalau tadi kalimat positif akan membentuk akan menggambarkan bagaimana kepribadian anak itu juga penting banget tentunya kita kalimat-kalimat seperti itu tentunya kalau kita pakai kalimat positif tentunya tidak akan berbicara sayang kok makannya berantakan banget gitu tapi kita akan berbicara mungkin sayang sebaiknya makannya seperti ini nggak apa-apa butuh proses tapi seandainya makannya tertib jangan sambil jalan-jalan gitu kan duduk manis pegang ini kita contohkan dengan tak pasti kamu bisa dan makannya pasti tidak berantakan seperti itu juga mungkin itu lebih lebih diikuti oleh anak kalimat-kalimat positif itu. Kemudian untuk konsistensi atas apa yang dikomunikasikan. Nah, ini juga penting. Kalau kita menginformasikan kepada anak kita, sayang setelah makan, tolong mama ya piringnya atau gelasnya bantu mama ya bawa ke belakang ke wastafel gitu ya. Nah, itu juga tentunya besok lagi kita ingatkan lagi. Jadi keberlanjutan atau keberlangsungan itu kita komitmen bersama eh, tidak berubah-ubah besok-besok kita nggak jelaskan lagi gitu kita nggak informasikan lagi tapi ketika komunikasi positif yang kita jalankan ke anak itu tentunya akan konsisten ya terus berkelanjutan tidak berubah-ubah bagaimana anak itu untuk mandiri sehingga dia mengenal dirinya oh kata mama aku bisa mandiri aku bisa kuat gitu aku juga bisa kok makan secara yang rapi aku juga bisa bantu mama tentunya dengan kalimat-kalimat yang terbentuk dari kejelasan tadi dari konsistensi tadi yang apa yang kita informasikan kemudian menunjukkan rasa peduli dan empati kalau orang tua yang kita perhatikan di PAUD gitu ya contohnya ada anak ini bu tidurnya malam bangunnya jadinya kesiangan gak mau sekolah gitu kan nah itu kan anak kita nggak empati sama anak gitu kalau alangkah baiknya ya bu guru maaf gitu ini Ananda hadirnya telat gitu kan karena semalam tidurnya juga terlalu malam mungkin eh, malam-malam selanjutnya bisa tepat waktu tidurnya gitu sehingga itu jadinya anak-anak merasa dihargai itu jadi kita peduli juga bahwa kenapa memang pasti guru juga akan berkomentar juga dengan kalimat atau komunikasi positif. Kenapa sayang? Kenapa tidurnya terlalu malam kan gitu. Kita pasti akan berkomunikasi seperti itu.
menunjukkan rasa peduli ya, yang ke anak itu yang penting. Kemudian manfaat komunikasi. Nah, kalau udah komunikasi yang efektif itu tentunya ini manfaatnya. Kenapa sih kita harus menggunakan komunikasi efektif? Yaitu pertama, komunikasi dapat menguatkan kedekatan antar orang tua dan anak. Jadi kalau anak-anak usia dini, bagaimana kita memperlakukan dia dengan cara komunikasi kita. Ketika kita mengomunikasikan sesuatu dengan menghargai dia, dengan tidak mengejas dia, tidak bertanggung jawab atau tidak mandiri, selalu biasa, kamu nih terbiasa apa sih makan selalu berantakan. Terus kalau habis makan piringnya nggak dibawa ke belakang, pakai baju dilepas pulang sekolah, berantakan juga, tidak diletakkan pada tempat yang terbiasa, itu juga anak-anak akan merasa ya udahlah, orang mama aku bilang aku begitu kok, aku nggak bertanggung jawab, aku nggak mandiri, aku biasa sembarangan gitu meletakkan segala sesuatu. Kemudian komunikasi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir. Nah, ini juga manfaat komunikasi nih diantaranya. Kalau meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir tadi, anak ketika diperlakukan dengan bahasa-bahasa yang kasar, biasa banget sih tidurnya malam bangunnya siang, nah gitu kan. Nah itu juga anak itu dari kemampuan berbahasanya dia akan berpikir, dari bahasa yang dia terima diperlakukan dengan bahasa yang tidak baik juga akan membentuk pribadi-pribadinya yang berpikiran negatif seterusnya, udah dijas seperti itu. Jadi sebaiknya manfaatkan komunikasi positif ini juga untuk kemampuan berbahasa dan berpikir anak. Kemudian manfaat yang ketiga, komunikasi dapat digunakan untuk mengubah perilaku. Nah, kalau anak-anak mungkin kita nggak berpikir ya bahwa kita itu sedang menyalahkan anak-anak, tapi kalau kita mengharapkan untuk mengubah perilaku anak-anak kita yang memang anak-anak usia dini tentunya, atau lagi anak remaja, anak SD sekalipun juga sudah bisa berpikir. Anak PAUD aja di bagaimana diperlakukan dia pasti akan berpikir, oh ternyata aku dipuji sama mama itu tentunya dengan kalimat yang baik gitu. Dia salah pun kita bukan berarti harus kita salahkan, tapi bagaimana kalimat komunikasi yang bisa membangun agar dia itu berubah perilakunya menjadi baik itu. Suka, kalau anak-anak kecil itu kan senang banget tuh ngoleksi-ngoleksi mainan apa-apa gitu ya. Tapi sering banget juga dibongkar-bongkar tapi nggak bisa masangnya. Itu pun juga kalau orang tua yang tidak berkomunikasi dengan baik gitu ya, itu bisa jadi jasnya terhadap anak-anak sudah mengejas duluan. Kamu tidak bertanggung jawab, mainan dibeli, mama pakai uang dibelinya. Kenapa kamu berantakin, nggak distimulasi, tidak buat dia perilaku. Bagaimana kamu belajar memisah-misahkan mobilan ini, bisa lagi dong ya dipasangin di mana sih rodanya harusnya gitu. Itu juga merupakan komunikasi. Nah, di sini ciri-ciri komunikasi efektif. Pesannya jelas kayak tadi yang saya sudah bilang. Kalau minta tolong sama anak harus jelas benda apa yang diambil, di mana, jangan kebanyakan orang tua gini. Itu tuh yang di sana tuh tolong itu mama tuh. Itu tuh yang itu gitu kan. Itu juga contoh pesan yang tidak jelas. Tapi kalau kita menyuruh anak sesuatu, meminta tolong sesuatu, atau meminta dia memperbaiki perilaku dia, juga memang harus jelas apa yang harus diperbaiki, itu apa yang harus ditolong, pesannya yang benar. Nah, ini juga pesannya yang benar. Sekarang anak-anak gini, kita ngajarin kejujuran. Kalau pesan kita misalkan tidak benar, pesan efektif itu tidak benar, bilangin aja mama nggak ada gitu kan. Itu juga kalimat-kalimat komunikasi efektif itu sebetulnya kita anak kecil nggak tahu loh. Kok aku disuruh berbohong ya? Itu juga pesan yang tidak benar ya, maksudnya pesannya harus yang benar. Mamanya sedang sakit, dia bilang sedang sakit atau sedang sibuk atau seperti apa. Kemudian pesan yang lengkap, pesan yang lengkap. Sayang, mama mau pergi. Nggak, tolong mama ya. Nanti kalau nenek ke rumah diinformasikan mamanya jam sekian pulang, bisa jam 12 baru ada di rumah gitu, karena mama mau ngaji dulu nih atau mama mau ngajar dulu. Jadi itu juga pesannya lengkap. Pesan yang tepat, pesan yang tepat, kita sering banget menyuruh anak, minta dibantu gitu ya sama anak, beliin mama ya ke warung, misalkan mama kehabisan gula nih, nanti kamu minta es gitu ya, atau minta dibuat sesuatu teh manis gulanya habis, tolong belikan mama gula di warung seperempat ya gitu. Itu juga contoh, contoh seperti dia bangun tidur juga, apa sana tepat juga. Eh, Bangun tidur biasanya harus apa yang kita kerjakan?
harus rapikah tempat tidurnya, melipat tempat tidur, melipat selimut gitu ya, merapikan tempat tidur gitu. Itu pesan-pesan yang tepat. Kemudian keadaan dalam menyampaikan pesan. Nah, keandalan menyampaikan pesan itu juga kita kalau yang sudah terbiasa nih orang tua, memang mohon maaf ya teman-teman, karena sekolah untuk menjadi orang tua yang baik itu tidak ada sekolahnya ya. Tapi tentunya dengan kita bergabung tadi udah di endorse nih sama Bu Sinta. Di buku Asa Asu ini sebetulnya dari 6 materi ini kalau kita pelajari bersama-sama, ini keandalan dalam penyampaian pesan itu juga bisa banget dibaca gitu ya, kita pelajari bersama. Nih sekarang kalau eh, pesan-pesan darurat nih lagi banyak banget gitu ya, tentunya kedaruratan eh, kalimat efektif ini, komunikasi efektif ini juga tentunya amat sangat dipentingkan, sebenarnya diperlukan oleh ibu-ibu di yang mempunyai anak-anak, baik itu anak usia dini, anak SD, bahkan anak remaja sekalipun, anak remaja yang sudah mulai bisa berontak kalau kita mendidiknya tidak pakai kalimat komunikasi efektif, wah anaknya untuk orang lain. Oke, baik. Timbangan kemampuan menerima, nah, ini juga kita harus pahami. Kita mengkomunikasikan atau mengkomunikasikan bahasa efektif ini ke bahasa anak PAUD itu tentunya berbeda dengan ke bahasa anak SD. Itu harus konkret juga tentunya. Kalau anak usia dini emang harus konkret, nggak bisa yang belum bisa diterima oleh anak-anak PAUD. Itu juga tentunya kalimat komunikasi efektif seperti itu juga harus kita pahami bersama. Kemudian kesapaan dalam penyampaian, kesopanan dalam penyampaian. Nah, ada orang tua yang mungkin tidak paham juga, anaknya masih di ruangan mana dia udah berteriak-teriak gitu. Apakah itu juga merupakan komunikasi efektif? Tentunya tidak. Sebaiknya, walaupun kan rumah saya kecil, nggak apa-apa dong saya berteriak. Yang penting dia mendengar saya. Nah, itu juga tentunya kesopanan dan penyampaian pengiriman pesan itu juga harus benar-benar kita perhatikan. Baik, Bunda Rusi. Nah, hal penting yang harus dilakukan saat berkomunikasi nih, berbicara dengan jelas dan kata-kata mudah dipahami, memuji anak karena mau bercerita misalkan, kemudian menjelaskan akibat perbuatan berbahaya dan menunjukkan pilihan yang lebih baik. Ini juga semuanya harus dilakukan saat berkomunikasi. Ini sangat penting kalau mau pesannya sampai. Kalau mau apa yang kita komunikasikan ke anak itu juga benar-benar anak paham. Tentunya tadi kita harus melihat juga bagaimana usia berapa anak yang kita ajak berbicara tersebut. Kemudian memajukan pertanyaan yang membuat anak bercerita lebih banyak. Nah, ini sering banget nih zaman sekarang ini, mungkin anak-anak jarang ya ada orang tua yang bilang anak saya sekarang kalau mau sekolah nih, kalau kalau sore ketemu sama saya karena saya bekerja, nggak pernah tuh mau bercerita sama saya gitu ya. Nah, ini mungkin orang tuanya juga tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini nih dalam berkomunikasi. Jadi menganggap sekolah itu segala-galanya buat anak gitu. Yang menstimulasi itu sekolah, ya udah mamanya sekarang tugasnya mencari uang, ya sudah, tanpa mengetahui sebetulnya ketika dia uh, memuji anak, kemudian juga dia menjelaskan akibat perbuatan berbahaya dan menunjukkan pilihan yang terbaik, itu juga tentunya harus menyapa, tidak ada gantinya, karena pendidik pertama dan utama itu adalah seorang ibu ya di rumah. Tuh, jadi tidak akan tergantikan. Kalau uang mungkin bisa dicari ya Bu Yayu ya. Tapi kalau udah kehilangan figur, kalau sudah berkomunikasinya tidak efektif, dia pun juga di luar sana mungkin tidak akan sebaik yang kita harapkan. Jadi nggak ada yang instan, semuanya memang perlu diedukasi oleh orang tua dengan kalimat-kalimat yang positif tadi. Kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat anak bercerita lebih banyak tadi, tentunya kita juga, sayang tadi belajar apa di sekolah? Kalau yang anak SD juga apakah mungkin kita berikan pertanyaan seperti itu? Tentunya tidak kan. Kalau sekarang ini lagi kurikulum belajar. Tadi proyek pembelajarannya apa sih yang dikerjakan? Apakah kamu senang? Apa sih jenis proyek yang dilakukan? Ya kan seperti itu contohnya. Kemudian menatap wajah anak ini sering banget nih, tadi saya bilang mamanya lagi asik cuci piring, anaknya nanya, Assalamualaikum ma, pulang sekolah. Ya udah pulang ya. Udah bahkan berteriak-teriak, ya udah masuk aja, itu kan gak dikunci pintunya, bisa jadi seperti itu. Ini juga kalau anak merasa dihargai ketika dia bicara, kita seharusnya memposisikan diri kita cepat-cepat tuh ketika anak memberi salam, kita sapa, kita sambut dia gitu. Menyimak dengan baik saat anak berbicara ini juga penting banget. Kita aja Bu, kalau bicara dengan teman kita asik aja tetap gitu ya menulis, kita dicuekin, nyaman gak hati kita diperlakukan seperti itu. Begitu juga dengan anak, itu juga termasuk bagian dari eh,
language body ya. Jadi bagaimana kita dalam berbicara itu juga harus kita pahami bersama bagaimana saatnya mendengar anak-anak kita berbicara. Menunggu anak berbicara sampai selesai. Ini enggak orang tua karena lagi sibuk. Udah nanti aja mama mau ngelanjutin ini dulu ya. Masa udah kamu taruh di situ. Nah, itu juga ini sering banget nih terjadi ya. Udah lagi main asik main handphone juga seperti itu juga. Nggak dengar ya. Aku nanya apa kok mama diem aja. Ah, ini juga ini sering sekali anak kita sering banget tidak sabaran gitu ya. Anak lagi bercerita, biasanya anak-anak itu senang banget kalau lagi cerita didengerin gitu ya. Kita dengarkan dulu dia cerita selesai, baru ini enggak mamanya maunya instan semuanya. Ya udah kamu duduk. Ah, kamunya aja kali yang enggak ini. Nah, itu juga tidak membangun kelekatan juga ke anak. Kalau anak bercerita, didengarkan, bahkan duduknya diposisikan dengan anak, apalagi sambil dibelai rambutnya, itu keren banget membangun faktor kelekatan dengan anak juga bisa terjadi. Mencontohkan berbicara yang baik dan benar. Kalau anak-anak tuh tadi, nih anak-anak sekarang nih sering banget nih tadi Bunda Sinta ya. Apakah kita harus silakan ada anak yang pulang sekolah ngobrol-ngobrol anak-anak SD nih sering banget nih ngomong tadi tuh yang disampaikan Bu Sinta anjar gitu ya. Anjar itu apa sih sebetulnya gitu. Apa sih generasi strawberry lah gitu ya yang kayak gitu tuh juga mesti kita jelaskan juga tuh contoh berbicara itu seperti apa. Kalau yang tidak baik seharusnya kita kita bicarakan juga apakah bahasa-bahasa tadi komunikasi positif ini juga di saat membicarakan tentang seksual ke anak juga nggak boleh yang pura-pura gitu ya ngomongnya burung apa gitu itu gitu memang harus jelas juga. Nah ini juga bagian jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyi anak-anak itu tabu nggak boleh dulu ngomong tentang itu nggak bisa semuanya daripada dia dapat belajar di luar gitu ya lebih baik dari mamahnya dari keluarganya dari ayahnya dari tantenya neneknya sekalipun ini mencontohkan berbicara yang baik. Baik Bunda Rusi, Ya, iya. eh ini elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Ini bertentangan, sering benar ya apa yang kita komunikasikan itu bertentangan dengan kayak kalau kita lagi berbicara ke anak. Kamu itu kalau berbicara nggak boleh teriak-teriak. Sementara kita memperlakukan anak kita di atas tidur kita berteriak sayang bangun mama udah bangunin berapa ini jam berapa ini nah gitu itu juga bertentangan dengan apa yang kita informasikan ke anak kita juga sebetulnya melakukan yang salah juga nah anak bingung tuh yang mana yang saya ikuti nih mama aja berteriak-teriak berbicara bukan tidak ini apa akhirnya membangun konflik juga nih elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi konflik tadi ini anak-anak sekarang kita role modelnya siapa sih? Udah bisa dilihat nih sekarang kayak bunda-bunda semua. Role model anak-anak itu dilihat dari gadgetnya. Kalau kita tanya pagi-pagi sayang, pagi-pagi tadi di rumah apa yang pertama kali kamu lakukan? Pasti bilangnya semua nih. Nah, paus saya gitu juga. Bangun tidur megangnya apa? Pasti dia bilang, dia jawab jujur loh. Anak kecil nggak berdosa kan ya. Dia jawab, bila pegangnya handphone. Wow gitu ya, handphone. Handphone itu memang kalau generasi Z gitu mungkin ya eh, tidak bisa seperti ikan tidak hidup di dalam air, pasti dia megangnya gadget. Nah, konflik-konflik yang dia lihat di situ tadi tidak bisa bukan tidak bisa hidup di seperti di air ya kalau tidak dengan gadget. Nah, ini juga tentunya konflik kita juga kita berbicara apa adanya, jangan pembicaraan kita main konflik. Jangan main handphone terus kamu tanpa ada kenapa sih nggak boleh main handphone terus sayang? Main handphone itu boleh, tapi kita harus tahu menggunakannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau bangun tidur udah lihat apa yang dilihat YouTube, bukan doa-doa Asmaul Husna atau doa apa gitu enggak. Tapi yang itu yang mesti kita bangun jangan Maaf Bu Eva, tinggal habis ya. 2 menit, 3 menit. Oke, nah ini ceroboh tadi. Ceroboh tadi juga apapun karena kita role model sebagai orang tua, penting banget kita memberikan contoh yang baik, tidak ceroboh dalam berbicara. Kalau bahasa ibu-ibu gaul gitu ya, udah apa bicaranya lagi di rumah ini anak eh, bukan di sekolah bicaranya gitu nggak tahu aturan juga nggak apa-apa. Nah, apakah anak-anak itu tidak konsisten berarti ya di sekolah bahasanya bagus, komunikasinya juga positif, tapi pas di rumah mamanya mencontohkan bahasanya bahasa-bahasa yang, wah subhanallah deh kalau kita lihat itu kita dari rumah ke rumah itu eh, ini penting banget eh, di lembaga-lembaga pendidikan tentunya juga kita nih sebagai penggerak-penggerak komunitas rumah pencerah ya namanya rumah pencerah mudah-mudahan
dengan komunikasi ini anak menemukan dirinya, bahwa siapa dirinya dengan yang dia terima dari orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu saja bisa dilanjutkan oleh Bunda Rusi. Bunda Rusi silakan. Oke, silahkan Bu Rusi. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama. Oke, baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah terlihat ya? Saya share screen langsung ya, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. belum terlihat. Apakah yang lain melihat? Apakah sudah terlihat? Oke, Ya, lanjut. bagus. Ya, oke. Tinggal saya perbesar ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Iva bahwa komunikasi itu sangat penting sekali saat ini. Apalagi anak-anak menghadapi tantangan abad 21 ya, seperti sekarang dituntut anak-anak kita untuk tetap kreatif, kemudian komunikatif ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain, kemudian juga harus bisa bekerja sama dan tentunya bisa berpikir kritis. Seperti yang tadi ya, komunikasi itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi perilaku. Tadi disampaikan bagaimana orang tua sebaiknya memberikan teladan, contoh cara berkomunikasi yang baik. Nah, kemampuan komunikasi yang perlu sekali dimiliki oleh setiap orang tua yaitu apa namanya di dalam berkomunikasi tentunya tadi ya harus mengamati, kemudian bertutur kata lisan penuh dengan kesantunan. Mengajarkan kepada anak walaupun untuk membantu itu pun harus meminta izin gitu ya. Eh, Boleh nggak ini mama bantu supaya ininya terlihat bagus. Nah, segitu. Karena anak itu pasti akan meniru kita dalam berkomunikasi. Kemudian mendengarkan dan memahami dengan seksama. Serius, bukan sambilan begitu. Ketika anak bicara tadi disampaikan harus melihat ke arah anak, kemudian dengan rasa empati gitu ya dan mendengarkan, memahami dengan seksama. Kemudian, tentunya orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional gitu. Jadi dengan tenang gitu ya, mendengarkan dulu apa yang disampaikan anak. Kalaupun ada yang salah, tidak boleh langsung marah, tetapi kita mendengarkan dulu apa alasannya gitu. Kemudian juga tentunya orang tua ketika berbicara pada anak, seperti menyampaikan pesan tadi ya, harus penuh percaya diri supaya anak-anak juga menjadi yakin apa yang kita sampaikan. Tentunya walaupun dengan anak kita juga berbicara harus penuh dengan rasa hormat. Apalagi kalau komunikasi nonverbal juga diharapkan orang tua itu juga paham begitu bagaimana gestur kita ketika bicara sama anak. Kemudian perlu kita pahami bahwa anak-anak itu lebih banyak berkomunikasi melalui nonverbal. Apakah dia dalam keadaan nyaman? Apakah secara kejiwaan dia dalam keadaan tenang dan bisa menerima nasihat? Atau perlu pelukan? Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa pemilihan media juga harus tepat, begitu ya. Kemudian memberikan umpan balik yang benar-benar dan sesuai apa yang disampaikan oleh anak. Artinya, ketika anak merasa membutuhkan nasihat yang ini, nah maka kita tepat dalam memberikannya.
dampak apa sih yang bisa terjadi dengan eh, komunikasi yang positif tentunya, yaitu tadi ya, itu akan mempengaruhi tindakan apa yang harus dilakukan anak, disampaikan dengan jelas, tidak tergesa-gesa gitu ya, dengan bahasa tutur yang santun gitu. Kemudian juga hubungan sosial bisa menjadi baik karena terbiasa dengan sopan. Misalnya, anak diajarkan untuk permisi, meminta maaf ketika salah, begitu ya. Kemudian, bagaimana cara bicara dengan orang yang lebih tua, diajarkan tidak menyimak dulu, baru berbicara. Nah, tentunya ini akan juga mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain. Kemudian juga di dalam komunikasi yang positif pasti akan terjadi kesenangan, memberikan kesenangan kepada orang lain gitu ya, melatih untuk memberikan kesenangan kepada orang lain. Kalau tidak dilatih dari kecil gitu ya, maka tuh ada contoh saja orang dewasa. Misalnya dia bilang, ini harganya murah loh, tetapi kalau tidak biasa memberikan kesenangan pada orang lain, oh, segitu sih nggak murah, itu mah mahal. Nah, gitu ya. Padahal, oh ya, di mana belinya kan? Itu akan memberi kesenangan kepada orang lain. Nah, itu pastinya harus dilatih. Kemudian mengusahakan pemahaman yang sama. Jika terjadi kesalahan pemahaman, maka dengan komunikasi yang positif akan terjadi kesamaan di dalam pemahaman. Kemudian beberapa ini ya yang harus dihindari. Bagaimana orang tua sebagai pengirim pesan tadi. Bicaranya jangan cepat-cepat gitu ya. Harus secara terstruktur sehingga anak bisa paham. Kemudian juga ketika memberikan usulan jangan terlalu banyak dan juga harus terstruktur, saling berhubungan ya sehingga anak nyaman. Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa dilihat bagaimana sikap orang tua di dalam gambar ini ketika bicara dengan anaknya. Nah, nih ya, dengan sepenuh hati sehingga anaknya senang gitu, terjadi chemistry. Kemudian tadi ya orang tua terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga anaknya terangsang untuk bicara gitu kan. Kemudian juga di sini hendaknya jangan terlalu pendek gitu. Pesannya harus lengkap ya. Harus diulang kalau perlu gitu ya. Tapi jangan diulang-ulang terus nanti anaknya bingung. Nah, jangan mengabaikan pokok pesannya. Inti dari pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak kita itu apa gitu. Kemudian kita harus bisa menyesuaikan tadi ya disampaikan Bu Iva. Jangan sampai tidak menyesuaikan dengan sudut pandang anak, tapi hanya sudut pandang kita saja gitu. Nah, harapannya nanti teman-teman yang belum nih sepenuh hati kalau pulang kerja kan anak-anak itu selalu menunggu kita ya, maka sempatkanlah waktu kita sejenak untuk mendengarkan dengan penuh empati gitu ya, dengan penuh serius sehingga anaknya senang. Coba kita lihat di sini ya. Nah, tidak menaruh perhatian ini yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman semuanya, oleh kita, orang dewasa yang ada di sekitar anak ya. Tidak menaruh perhatian dengan anak kita, kemudian perlu dikte bagaimana gestur kita gitu ya. Kemudian jangan merumuskan jawaban sebelum mendengar dulu gitu. Jadi biarkan anak cerita, kemudian simak dengan baik gitu ya. Kemudian cenderung mendengarkan yang detil-detil saja. Nah, itu juga tidak diperkenankan, tapi yuk kita dengarkan ya secara keseluruhan gitu ya. Jangan tergesa-gesa. Jadi intinya kamu mau bicara apa sama mama? Nah, jangan. Berikan kesempatan anak untuk bicara supaya dia merasa nyaman. Kemudian jangan memberikan penilaian dulu. Ini benar atau salah. Nah, justru sebenarnya bisa ditanya, menurut kakak
kira-kira itu baik nggak ya? Nah, seperti itu, seperti sehingga kalaupun itu salah, dia tidak merasa digurui atau tidak merasa menjadi terdakwa begitu. Tetapi kita membangun apa namanya kesadaran positif anak. Kira-kira menurut adik, kalau seperti itu salah tidak? Tinggal dua Gitu ya. tiga menit lagi. Nah, ya. Nah, Jadi, media penyampaian pesannya. Nah, boleh kita lihat di sini nih. Anak itu peniru ulung, ya. Peniru ulung apa yang dia lihat, maka dia akan lihat gayanya eh, apa namanya orang tua. Nah, coba lihat. Media penyampaian pesanan telepon, SMS, WhatsApp. Nah, jadi kita lihat anak-anak kadang-kadang itu selalu gagal mengikuti aturan, tetapi anak-anak tidak pernah gagal meniru orang dewasa di sekitarnya. Nah, itu jadi harus perlu hati-hati nih. Nah, ini tip komunikasi ya. Bagaimana supaya ini menjadi efektif? Pesan mudah untuk dipahami oleh anak ya. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan nih ya dengan rileks, dengan santai sehingga apa yang menjadi poin pesan itu bisa diterima anak dengan baik. Anak sangat percaya pada orang yang menyampaikan pesan. Anak percaya dengan kita bahwa apa yang kita sampaikan itu benar dan harus diikuti gitu. Jadi yang tadi ya perlu konsisten. Ibu mengajarkan bahwa berbohong tidak boleh ya, Nak, itu tidak baik gitu ya. Nanti orang menjadi tidak percaya, tapi dalam keadaan waktu yang lain, ibu menyampaikan, Dek, tolong bilangin sama tamunya, sama tante itu, bilang mama tidak ada di rumah. Nah, itu ya, kecil tapi berdampak luar biasa. Gimana nih tidak konsisten kita sebagai orang tua? Kemudian kita harus mendapatkan juga umpan balik. Apakah anak kita sudah paham apa yang kita sampaikan atau belum. Nah, seperti itu. Jadi, konsep komunikasi di dalam pengasuhan ya itu sangat penting. Hal ini tidak lepas dari proses pendidikan dan mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan. Itu pun melalui komunikasi yang kita sampaikan di dalam pengasuhan kita sehari-hari. Komunikasi dalam pola asuh adalah perilaku yang diterapkan orang tua pada anak yang bersifat tadi konsisten dari waktu ke waktu. Dari mulai bayi, anak kita diajak komunikasi positif, kemudian besar, bahkan bagaimana kita bicara dengan anak kita setelah dewasa itu seperti teman, sehingga anak tuh bisa leluasa bicara dengan kita dan kita juga dapat menyampaikan nasihat tanpa anak kita merasa dinasehati. Nah, komunikasi orang tua dalam berinteraksi, bagaimana berbahasa tutur dengan anaknya, bagaimana sikap orang tua ketika menyampaikan komunikasi dengan anak, bagaimana memberikan aturan-aturan gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan aturan, tapi sebenarnya jangan berupa aturan doktrin, tetapi kesepakatan. Menurut kakak, kakak harusnya belajarnya jam berapa ya? Yuk kita sepakati ya, nak. Mau belajarnya kakak jam berapa? Kalau kurang sesuai, tinggal kita tawarkan. Bagaimana kalau belajarnya jam segini? Nanti baru kakak bisa main. Nah, kalau udah sepakat, gimana kira-kira kalau kakak tidak ikutin aturan, konsekuensinya apa kalau tidak mengikuti kesepakatan kita? Nah, seperti itu ya. Jadi
Dan yang perlu teman-teman semua ayah bunda yang perlu diperhatikan ini komunikasi kita terhadap anak kalau kita sudah melakukan yang ini nih. Kamu dengar nggak yang ayah bilang? Ah, sering kan orang tua bicara seperti ini. Sebenarnya itu anak dalam keadaan bahaya loh. Kita bisa terpancing melakukan kekerasan dan ini sudah masuk di dalam kekerasan verbal ya. Kemudian ada juga kalimat awas ya kalau diulangi lagi. Nah, ini tidak bisa melakukan disiplin positif, tetapi mendisiplinkan dengan penuh ancaman. Nah, ini juga tidak baik, tapi sebaiknya tadi membuat kesepakatan ya dengan anak sehingga anak merasa nyaman. Dia akan mengikuti aturan apa yang telah kita sepakati bersama. Sama nih dengan kalimat ini, kerjakan tugas dulu baru main gitu. Padahal tadi ya bisa membuat kesepakatan bersama. Nah, di dalam komunikasi juga terdapat dukungan psikologi terhadap jiwa anak. Kita bisa melihat kenapa anak kita murung, maka kita dekati ya, mengenali perubahan pada anggota keluarga kita, bagaimana kita mengkomunikasikan. Kemudian kegiatan makan bersama itu merupakan eh, waktu yang tepat untuk mendengarkan dengan penuh empati ya, tanpa menghakimi atau mencemooh, menggurui, tapi kita dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Kemudian bila hal-hal yang tersebut masih belum bisa diatasi, pastinya kita juga harus merujuk kepada teman-teman kita yang ahli gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya Ibu Sinta yang perlu kita apa namanya sampaikan gitu ya. Ini berbagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi kebaikan untuk kita bersama. Kita saling koreksi bagaimana komunikasi kita itu sangat mempengaruhi tadi ya dalam satu keluarga itu semuanya berdekatan duduknya. Tapi ayahnya megang tab, ibunya megang HP, anaknya nonton sendiri tanpa pengawalan. Anaknya sampai bingung gitu ya. Orang tua ada hadir pulang ke rumah, tapi hanya jasadnya, jiwanya tidak. Gitu, Bu Sinta. Ya, hadiah ulang tahunnya juga kan itu gadget Bu Rusli, Bu Iva. Iya, nah itu Oke, harus hati-hati. terima Ya. kasih Masya Allah. Alhamdulillah Bu Rusli dan Bu Iva. Padat banget nih. Ah, kayaknya udah ada mulai yang tanya nih. Tapi kalau teman-teman ada yang mau tanya di chat, boleh ya di bawah. Atau bagaimana Bu Ketua kalau misalkan berbicara langsung? Walaupun hanya dengan suara saja, tidak buka kamera juga boleh. Boleh dipersilahkan. Oke, jadi ada dua option yang mau bertanya bisa ketik di sini di chat atau mau berbicara tanpa harus buka kamera, it's okay. Tapi nanti kalau foto bersama kita harus buka kamera ya. Oke, kita ada yang nanya nih ya. Apa dampak dari pola asuh yang otoriter? Monggo Hmm. silakan. Mau Bu Iva atau Bu? Oh, ini ada dua pertanyaan. Jadi eh, saya persilahkan siapa dulu? Ada tiga malah nih. Saya persilakan pertanyaan pertama, apa dampak dari pola asuh otoriter? Mungkin hanya Hmm. sekitar 2 menit. Ya, boleh saya. Silahkan, monggo Ya, dengan Ibu Rusi. ya. Jadi dengan cara otoriter itu kan sepertinya anak tidak diberi kesempatan gitu ya. Tadi yang baiknya adalah sebenarnya komunikasi positif, pola asuh positif, membangun kedisiplinan positif. Tetapi dengan otoriter, maka seperti yang sekarang terjadi, Bu Sinta, di Hmm. luar sana itu ya. Nah, teman-teman, eh, kalau otoriter itu kan kayak tadi ya, kamu harus begini gitu, galak gitu ya, dengan penekanan suara. Nah, anak itu peniru ulung. Di rumah dia iya saja supaya ayah bundanya senang. Nanti di sekolah dia akan coba-coba menjadi ayahnya kepada teman-temannya. Iya kan? Galak sama temennya. Galak. Ternyata temennya takut.
Wah, maka si anak bilang gini, "Hih, ternyata enak ya seperti papa, semua orang takut." Hal ini kalau didiamkan, nah Ya. berarti ayah bunda sedang mencetak geng motor di rumahnya. Seperti itu bahayanya ya. Jadi anak-anak, yuk mulai sekarang kita apa namanya? Kita mulai dari saat ini bagaimana mendisiplinkan dengan disiplin positif. Artinya kita bangun kesadaran disiplin, kesadaran ikuti aturan itu dari anak dengan kalimat tadi kesepakatan. Nah, gitu Bu Sinta. Kesepakatan. Mm-mm. Oke. Kesepakatan. Mantap, Bu Rusi. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Ida ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, Bu Ida. Kemudian berikutnya dari Ibu Suprapti. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang sedikit-sedikit nangis dan tak paham dengan perintah, sementara usianya itu 5,5 tahun. Dengan Ibu Iva? Baik. Baik, silakan. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak yang sedikit-sedikit nangis dan tak paham dengan perintah sementara. Nah, kalau tadi kan kita kalau berkomunikasi secara positif, kita harus tahu dulu kondisi anak kan gitu ya. Perasaan anak sedang apa gitu kan. Kita juga mesti biasanya kalau anak yang sedikit-sedikit nangis itu kalau kita peluk gitu ya. Sayang apa yang sedang dialami dulu? Apa suasana hati kamu lagi sedih gitu kan? Biasanya anak kalau kita perlakukan dengan kalimat seperti itu, kamu lagi sedih, coba sini saya cerita yuk ke Bu Ipa. Kalau satu kayak gitu, ayo Hmm, duduk sini pangkuan Bu Ipa. Itu biasanya dia mau cerita. Anak kalau yang biasa gitu, biasa gurunya karena banyak murid yang lain gitu ya, ini nangis mulu udah biasa gurunya kurang berempati tadinya biasanya guru Rusia. Bener kayak gitu tuh akhirnya jadi anak sebaiknya anak itu dirangkul. Kita hmm, bicara yang jelas, tanya dulu perasaan dia itu hmm, bagaimana, hmm, kemudian hmm. kita sentuh gitu ya. Itu insya Oke. Allah sedikit-sedikit bisa berubah, Bu. Insya Allah dia juga akan memahami dan mau mulai bercerita. Aku lagi malas di rumah tadi mama bangunin tidurnya marah-marah Oke. gitu, gitu ya. Jadi banyak cara memang kita mengenali anak. Tentunya kita Oke. pahami dulu apa yang sedang dirasakan anak, gitu mungkin. Ya, sip. Mantap, Bu Iva. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bu Ketua? Ini masih ada siji, dua, telu, ada tiga lagi Ada tuh pertanyaan. yang introvert ya. Bagaimana, Silahkan Bu? dijawab dengan cepat ya Mbak Sinta. Ya, Nggak apa-apa, nanti Oke. bagi yang belum terjawab bisa masuk di link grup WA grup. Sudah saya sematkan di chat ya, di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. ya. Ya, Baik. mau Yang dijawab dulu? ya, Silakan, oke. Ibu Lucy. Ini untuk yang anak-anak introvert, ini biasanya cenderung diem gitu ya. Dia kalau ada apa-apa itu langsung diem aja gitu, tidak mau ikut bergabung gitu, menarik diri. Nah, ini kita justru harus selalu melakukan pertanyaan terbuka kepada anak. Ih, ininya bagus loh. Kamu nggak ikut main di sini? Ini kenapa gitu. Jadi kita berusaha masuk dulu gitu ya. Berteman, tidak usah langsung tanya, "Kamu kok diem aja?" Jangan ya, tetapi kita pura-pura masuk dulu aja supaya Hmm, dia mau menerima. oke. Yang gitu ya. Ini ininya kamu bagus loh. Ini bagus ya. Ini belinya di mana untuk membuka Hmm, gitu. Nanti baru masuk. Kenapa tidak ikutan main? Main yuk, bisa loh bantu bantu kawannya tuh gitu diajak terlibat gitu. Nah, seperti itu. Karena perlu dipahami juga oleh teman-teman semua, anak-anak itu punya 6 tahap bermain, Bu. apa Gitu. tuh? Ya, tahap bermainnya tuh ada yang baru ngeliatin temennya main doang, nggak mau ikutan. Terus ada, Betul. nah itu baru tahap 1. Kemudian nanti ada yang mau ikutan main tapi sendiri. Nah, gitu. Hmm, Makanya kalau di PAUD itu kan ada 3 jenis main tuh. Jadi ada bermain peran, kemudian ya. ada bermain pembangunan.
gitu. Kemudian ada sensori motor. Nah, itu supaya bisa mewadahi 6 tahapan bermain itu. Nah, tahap bermain yang paling keren itu adalah mainnya bersama-sama, tapi satu tujuan yang mau mereka capai gitu. Kalau di Oke. sekolah itu biasanya ada bermain balok. Nah, kalau di rumah Hmm. juga boleh tuh punya Lego, punya balok, main bersama orang tua, bikin apa ya? Nah, seperti itu. Oke. Jadi jangan buru-buru bilang anaknya kok nggak mau ikut ya, mungkin dia baru tahap main kedua gitu. Maka Hmm. guru nih yang harus turun mengajak anak untuk banyak terlibat gitu, Mbak Sinta. Oh, ini jadi pengen ikut kuliahnya Bu Rusi ya, kayaknya kita perlu kuliah dengan Bu Iva nih, kayaknya perlu ada sesi khusus perkuliahan. Itu tadi bertanya tentang introvert itu dari Yuliantini ya, Juwono. Terima kasih atas pertanyaannya. Aduh, Pak Amrum Mahali bilang mohon izin ikut belajar. Kayaknya kita terbalik ya. Kita harusnya belajar sama beliau Pak Amrum, Pak. Sungkem, Pak. Ini mah yang pakar-pakar juga loh gitu. Ini ada yang Jadi bertanya dari Hajarah ya, maaf, ada Hajarah, ada Wirda dari KB Hikmah. Bagaimana Bu Ketua? Apakah mereka dilanjutkan saja untuk masuk ke dalam WA Group? Dipersilahkan untuk masuk ke WA Group ya, karena sudah jam 20.29, barangkali Ya. teman-teman juga ada agenda lain begitu ya, Mbak Sinta. Yes, Seru oke. banget sih sebetulnya. Iya, closing Silakan, Mbak. closing oke. statementnya. Baik, ini sudah hampir 20.30 ya teman-teman semua. Aduh, makasih banget nih atas semangatnya bertanya, tapi mohon maaf nanti lanjut ke WA. WA-nya di mana? Itu ada di chat di situ tuh. Klik aja di situ, nanti kita masuk ketemu di sana. Ini ada sekitar 30 lebih dari audiens ya. Terima kasih kembali Bu Lianti Juwono. Teman-teman, kita dengarkan dulu sedikit closing statement, hanya 1 menit dari masing-masing pembicara. Monggo. Iya. eh Jadi, eh, ayah bunda, teman-teman semuanya, komunikasi itu sangat penting bagi anak dan orang tua wajib mengetahui. Jadi, ada komunikasi verbal dan nonverbal. Buat anak di bawah 5 tahun, orang tua harus punya kemampuan untuk membaca komunikasi nonverbal karena anak usia dini itu paling sering bicara dan anak-anak kita itu saat ini paling banyak bicaranya melalui nonverbal. Jadi kita harus lebih sensitif kepada anak-anak kita. Perubahan-perubahan sikap, perubahan penarikan diri kepada anak, dan satu lagi, nggak boleh buru-buru memberikan label kepada anak. Siapa tahu tadi ya, mereka tahap bermainnya baru tahap 1, baru tahap 2. Nah, Ya. kita orang dewasa lah yang harus mengajak anak untuk aktif, kemudian terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, tidak menghakimi. Jadi ada tahapan ketika usia sekian, nah sampai dewasa nanti kita harus menjadi teman supaya anak kita nyaman bicara dengan kita. Gitu Mbak Sinta. Baik, terima kasih Ibu Rusi. Sebelum closing statement dari Ibu Iva, teman-teman persiapkan diri buat foto bersama ya. Boleh buka kameranya, mau rapi-rapi dulu, monggo silahkan dibenahi ya. Oke, silahkan Ibu Iva, statementnya Kalau kalau saya dipersilahkan. jadilah role model buat anak itu yang bisa membangun karakter anak yang yang positif, intinya yang baik. Karena kita ingat tadi kalimat saya di awalnya itu, baik buruknya pandangan anak tentang dirinya sangat tergantung pada cara orang tua berkomunikasi dengan anaknya. Jadi kalau kita memperlakukan anak kita itu ingin jadi anak kita yang luar biasa, maka kita perlakukanlah juga dia dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau kata Rasulullah, ucapan itu adalah doa. Doa. Tentunya kalau kalimat-kalimat kita tidak baik terhadap anak, itu pun juga jadi doa. Mudah-mudahan nanti semua yang mendengarkan acara ini jadi role model yang terbaik buat anak-anak mereka, karena ingin anak-anak mereka itu jadi anak-anak yang baik dengan didikan kita, karena komunikasi kita yang baik terhadap anak-anak kita. Gitu. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Eva atas closing statementnya. Kita akan siap-siap foto bersama.
Halo? Ya, oke. Ya, siap, Eh, everybody? Ready? ayo Silakan Bu Lucy. dibuka, siap. 1, 2, 3. Gaya bebas? Bergaya lagi. Gaya bebas. Oke. Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah, thank you. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semua memberi inspirasi ya, baik yang bertanya maupun apalagi nih para pembicara. Ini mohon maaf kalau misalkan saya belum sempat menyebutkan satu persatu dari para pengurus maupun teman-teman yang hadir di sini. Pak Amru, makasih atas dukungannya, kehadirannya ya. Teman-teman, jangan lupa buku Asa Asuh adalah kumpulan dari parenting edukasi yang singkat, padat, jelas, ya, dan kekinian. Itu dia ditunjukkan oleh Bu Iva. Yang berminat silahkan dibongkar-bongkar di IG maupun FB dari komunitas Rumah Pencerah. Dan buku Pautku Rumahku juga itu menarik. Cerita-cerita keseharian yang lucu-lucu, tapi menggugah inspirasi seperti yang diungkapkan oleh Bu Rusi dan Bu Iva tadi tentang keseharian PAUD itu ada di buku itu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Pak Amru, Afrina Arif, Arya Suprati, Yuliantini. Terima